Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini yang bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam artian, konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Nah, sampai sini paham apa itu konseling kelompok? Paham. Oke. Nah, di sini di dalam kegiatan konseling kelompok ini, di sini kita melakukan ada beberapa asas yang kita terapkan ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di sini di mana di dalam konseling kelompok ini semua. Nah, baiklah. Di dalam konseling kelompok ini ada 3 asas yang harus kita terapkan dalam kegiatan konseling kelompok. Yang pertama yaitu keterbukaan. Di sini saya berharap kalian semua terbuka atas permasalahan yang ada pada diri masing-masing. Yang kedua yaitu sukarela. Di sini saya berharap kalian datang ke sini sukarela dan juga sukarela untuk membicarakan apa permasalahan yang ada di diri kalian. Ketiga kerahasiaan. Nah, di sini semua rahasia atau semua ucapan yang ada di sini hanya akan berada di dalam ini, di luar tidak akan terbawa-bawa kembali. Oke, setelah kita tahu asas-asas yang kita terapkan pada konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu sebelum memasuki baiklah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya agar lebih dekat. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyuni Aprilia, bisa dipanggil Mbak Wahyuni ya. Oke, selanjutnya dari sebelah kanan saya sampai ke sebelah kiri saya ya, silakan perkenalkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Larasati, biasa dipanggil Ati. Oke, Ati. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Queen Ratu Anissa, biasanya dipanggil Queen. Oke, Queen ya. Selanjutnya. Ya, udah ketahuan dahulu ya menyebutkan namanya. Selanjutnya namanya siapa? Perkenalkan nama saya Fitri Ayu, biasa dipanggil Fitri. Oke, Fitri ya. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Bunga Jenny, biasa dipanggil Jenny. Oke, Jenny. Bisa ke Jenny Blackpink ini ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Andin Kusum. Perkenalkan nama saya Andin Dewi, biasa dipanggil Dewi. Oke, Dewi ya. Nah, sekarang sudah saling mengenal. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu sini siapa yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Oke, kalau jika tidak ada, kita mulai dari sebelah mana dulu ini? Sebelah kanan atau kiri permasalahannya? Kanan, Bu. Kiri. Kanan. Oke. Sekarang kita mulai dari permasalahan sebelah kiri dulu. Oke. Apa permasalahannya di dalam pikirannya itu saat ini tuh apa aja permasalahannya? Saya ini punya masalah Ya. kurang duit, Bu. Iya, kurang duit itu. Iya, karena yang mana gaji saya kurang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sedangkan pengeluaran saya banyak, Bu. Oke. Sini Jadi saya tidak bisa menabung dari kekurangan uang saya tadi, Bu. Oke, jadi sini tidak bisa menabung karena gajinya kurang ya. Iya, benar. Oke, kita tampung dulu ya permasalahannya. Selanjutnya permasalahannya. Kurang potong, Bu. Oke, selanjutnya permasalahannya apa? Mungkin sama kayak mbaknya tadi, ini masalah ekonomi ya. Jadi gini ya mbak, tadi kan sekarang lagi UAS ya. Ya. Di situ kami disuruh untuk nyetak buku atau buat buku kayak gitu nah mbak. Nah di situ kan mengeluarkan duit, sedangkan sekarang Ya. posisinya duitnya lagi nggak ada. Nah penting tuh suruh cepat-cepat buat bayar itu saja sih mbak. Oke. Jadi UAS masalahnya karena ekonomi lagi sulit, banyak buat buku tadi ya. Jadi, oke. Kita tampung dulu ya permasalahannya. Selanjutnya permasalahannya. Kalau dalam percintaan boleh, Mbak? Boleh. Kenapa itu percintaannya itu? Saya kan sudah tua. Oh iya. Saya bingung, Mbak, mau nikah sama siapa. Heeh.
sedangkan mm, sedangkan Pacarnya banyak ya mbak ya? ada dua Nah. mbak. Oh, ada dua ya. Jadi saya bingung. Jadi bingung sekarang itu antara memilih pacar yang mana ini ya? Iya. Oke, nanti kita bisa bahas bersama ya permasalahan itu. Oke, Karena ini selanjutnya. untuk masa depan mbak. Oke. Nah, selanjutnya ada permasalahan apa yang Anda milihnya? Untuk saat ini permasalahan saya hanya di ruang lingkup perkuliahan sih Mbak. Mm-mm. Salah satunya permasalahan ekonomi. Kenapa ekonominya? Itu kan saya sering kekurangan uang, sedangkan pemasukan saya itu sama sekali tidak ada, hanya mengandalkan pemberian dari orang tua saja. Sedangkan untuk pergi ke kampus dan makan dan membuat tugas itu perlu banyak uang, Mbak. Ya. Itu permasalahan saya, Mbak. Oh, masih sama ke lingkup ekonomi ya, Mbak ya? Iya. Oke, jadi di sini sudah menceritakan permasalahannya masing-masing ya. Oke, permasalahan siapa dahulu di sini akan kita bahas. Queen mbak, masalah Queen. Oke, dari permasalahan percintaan dari Queen tadi ya. Di sini Queen bingung memilih antara pacar satu dan pacar satunya untuk dinikahi ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang masalah percintaan dari Queen dulu ya. Oke, sebelumnya Queen bisa ceritakan dulu apa permasalahan awalnya bisa dapat pacar dua itu tadi, bingung tadi kenapa? Kak, cerita dari awalnya sebenarnya saya itu sudah punya pacar ya mbak. Ya. Nah, tapi karena kami Dari awal yang 1, cerita. 2, 3. Kau tanya nih. Oke, baiklah. Sebelumnya bisa tolong ceritakan dulu apa permasalahan awalnya sehingga dapat bisa punya pacar dua itu. baiklah mbak, saya awalnya saya ini kan sudah punya pacar. Nah, Iya. tetapi kami itu LDR mbak, karena pacar saya ini ingin melanjutkan studi S2-nya di luar negeri. Iya. Nah, ternyata di luar negeri ini karena jauh waktunya berbeda dan jauh, jadi kami jarang bertemu dan jarang berkomunikasi kan mbak, karena kita berbeda waktu. Terus saya juga punya teman itu satu kantor sama saya. Nah, teman yang satu kantor sama saya ini otomatis kami selalu ketemu kan setiap hari dan selalu komunikasi setiap hari. Nah, jadi mungkin teman yang satu kantor saya ini sudah nyaman sama saya. Nah, jadi saya tuh juga sedikit bingung sih dia itu nyamannya di mana, karena kami selalu komunikasinya ini intens, ketemunya juga setiap hari, sedangkan sama pacar saya ini kurang karena jarak dan waktu tadi. Oke, sebelumnya di sini Mbak Queen berpacaran dengan yang pertama itu sudah berapa tahun itu? Sudah menginjak 2 tahun mbak. Sudah 2 tahun ya. Ini yang baru ini? Baru mbak, baru beberapa bulan, mungkin 6 bulan 7 bulan. Oke, baru 7 bulan ya kedua ya. Oke. Nah, di antara kedua ini sudah ada yang mengajak untuk ke jenjang lebih serius? Sejauh ini mereka sudah mengajak mbak. Yang satu kantor sama saya itu sudah serius, sudah mau mengajak saya untuk jenjang yang lebih serius. Sedangkan pacar saya sendiri juga sudah ingin mengajak saya untuk jenjang lebih serius, tetapi karena pacar saya tadi masih melanjutkan studi S2-nya, saya harus menunggu selama 2 tahun dulu mbak. Oke, harus menunggu selama 2 tahun Iya. lagi ya Mbak ya. Oke, baik. Oke. Tadi dua-duanya sudah mengajak serius semua ya Mbak Queen ya. Oke, di antara salah satunya itu mengajak seriusnya itu serius kayak mana itu? Keseriusannya ya mbak ya. Nah, untuk keseriusannya itu sendiri serius untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau menikah mbak. Untuk berumah tangga. Nah, tapi kan dua-duanya ini sudah mengajak saya untuk menikah mbak. Nah, tetapi yang pacar saya sudah bertemu sama keluarga saya, tapi kalau bertemu dengan keluarga saya itu belum mengatakan untuk Ngajak serius. mengajak menikah, cuman ya. sekedar perkenalan aja seperti itu. Nah, sedangkan teman kantor saya sendiri belum pernah ketemu sama keluarga saya, tetapi dia sangat ingin bertemu sama keluarga saya dan dia juga sudah mengenalkan saya sama keluarga Keluarganya. dia. Jadi saya bingung mbak. Oke, jadi tapi dua-duanya ini ternyata belum ternyata ya mengajak serius berkata kepada orang tua
Belum. Mbak Queennya langsung ya. Itu baru ucapan terhadap ke Mbak Queennya saja. Oke. Tapi yang teman kantor saya ini ada mbak niatan untuk bertemu sama Orang tua. orang tua saya. Tapi kan orang tua saya taunya kalau saya itu pacaran sama yang Satunya tadi ya. Ah. Oke. Nah, jadi dari permasalahan ini ada yang ingin bertanya, mau menanggapi tentang permasalahan percintaan Mbak Queen? Oke. Saya Mbak. Untuk mbaknya sendiri, apakah itu sudah siap untuk menikah atau belum? Kalau dalam tahun ini belum mbak. Insya Allah kalau tahun depan mungkin saya sudah siap. Jadi nanti nggak masalah kan kalau misal nunggu lagi 2 tahun? Kan mbaknya juga belum siap kalau sekarang. Iya, tapi menunggu 2 tahun itu mbak belum tentu dua tahun itu dia tuh selesai karena kan tesis di luar negeri itu susah mbak. Jadi dia itu punya waktu 2 tahun, tapi 2 tahun itu belum tentu di waktu yang tepat 2 tahunnya itu. Kemungkinan bisa lebih dari 2 tahun. Oke. Tadi ada temannya menanggapi kalau masalah tentang kesiapan Mbak Queennya ya. Ternyata di Mbak Queennya aja untuk tahun ini belum siap ternyata. Ya. Tapi belum tahu untuk tahun kedepannya ya, insya Allah siap. Oke. Di sini siapa lagi yang ingin menanggapi tentang permasalahan Mbak Queen? Ya, saudari Dewi. Oke, Dewi apa ingin menanggapi untuk permasalahan percintaan dari saudari kita Mbak Queen ini? Iya mbak. Mbak Queen umurnya udah berapa mbak? Saya bulan Juli nanti masukin 25 mbak. Untuk pacarnya yang sekarang itu umurnya berapa? Yang sekarang umurnya 27. Kalau yang satu lagi teman kantor itu 27 juga mbak. sama ya 27. Iya. Oke, sama-sama 27 dan Mbak Queennya 24. 25 maksud tahun ini ya. Oke, 25 masih diambang-ambang lah itu belum. Ya masih Cukup- muda. masih muda, masih enak menikmati hidup masih ya. Menikmati masa muda dulu. Mbak. Oke, selanjutnya apa ada yang ingin menanggapi lagi permasalahan percintaan Mbak Queen ini? Laras, hati-hati. Hati ada nggak mau menanggapi? Saya mau bertanya nih Mbak Pin, kira-kira dari kedua pacar Mbak ini yang mana yang paling mapan Mbak? Kalau yang mapan berarti teman kantor saya mbak. Kalau teman kantor saya sudah mapan dia, dan dia sudah sangat siap untuk menikah. Ya, kalau menurut Oke, apalagi ada lagi setelah Mbak Ati ingin menanggapi lainnya lagi tentang permasalahan Mbak Queen ini? Oke, silakan. Baik. Kalau perasaan Mbak sendiri memilih yang mana nih antara kedua? Kan ada yang lebih, ada yang agak kurang ya. Kira-kira perasaan Mbak mengarah kemana nih antara keduanya gimana? Kalau sekarang saya masih mengarah sama pada saya mbak. Karena saya lihat dari keseriusan dia dan usaha dia juga untuk tetap ingin menikah sama saya itu. Itu dikarenakan Mbak juga udah lama ya. Iya, dikarenakan udah lama. Tetapi teman kantor saya ini mbak harus lebih meyakinkan saya juga. Lebih meyakinkan. Iya, lebih meyakinkan dengan karena kami sering ketemu setiap hari tadi kan mbak, sering ini. Jadi apapun yang saya perlukan dia selalu sedia. Tadi itu. Tapi hati saya sekarang masih sama pacar saya mbak. Ya, perasaan itu nggak bisa dipaksakan Iya. juga. Ya udah jalanin aja dulu ya. Saya mau bertanya mbak. Iya. Oke, lanjut. Untuk teman kantor mbak itu tahu nggak kalau mbak sudah punya pacar? Dia sudah tahu mbak, tapi dia bilang katanya kalau memang saya siap dengan dia ya ayo, tapi kalau memang saya memilih pacar saya dia juga ikhlas, tapi dia itu tetap berusaha kalau saya itu harus memilih dia mbak. Oke, di situ tergantung ke Mbak Dilanya lagi ya, tergantung di Mbak Queennya lagi ya, Iya. mau memilih yang mana, perasaannya mengarah kemana. Oke, dari permasalahan Mbak Queen ini itu sudah bisa kita simpulkan ya. Nah, di sini nih ya Mbak Queen lebih banyak-banyak lagi meminta kepada Allah, sholat tahajud, sholat istighoroh untuk memilih, karena kan di sini umur Mbak Queen udah 25 tuh kan.
Nah, pasti di situ sudah ada niatan untuk lebih ke jenjang lebih ke seriusnya itu. Nah, di situ Mbak Queen juga bisa mungkin melihat dari pacar-pacar Mbak Queen yang satu dan kedua itu yang mana lebih serius, yang mana yang lebih memperhatikan Mbak Queen, yang mana lebih meyakinkan Mbak Queen. Nah, di situ Mbak Queen bisa. Oke, di sini Mbak Queen, di sini kan Mbak Queen memiliki dua pacar ya Mbak Queen ya. Nah, di sini Mbak Queen harus bisa memilih karena kalau Mbak Queen tidak bisa memilih itu akan menyakiti salah satunya Mbak Queen. Nah, di sini nih Mbak Queen harus memilih yang mana yang meyakinkan Mbak Queen, yang lebih serius ke Mbak Queen, yang lebih perhatian ke Mbak Queen. Nah, karena kalau Mbak Queen terus melakukan ini nih salah Mbak Queen ya, kalau punya pacar dua itu kan salah, ada salah satu yang tersakiti Mbak Queen ya, itu kan tidak bagus untuk kedepannya nanti. Nah, di sini Mbak Queen harus bisa untuk memilih, untuk Mbak Queen dari sini bisa melihat mulai sekarang untuk kedepannya tuh Mbak Queen bisa melihat mana yang lebih serius lagi kepada Mbak Queen, yang bisa sayang ke keluarga Mbak Queen, ke Mbak Queen. Nah, oke, selanjutnya pada teman-teman ingin memberi masukan kepada Mbak Queen atas permasalahan percintaan Mbak Queen tadi. Saya. Oke. Jadi mohon maaf ya Mbak Queen sebelumnya. Menurut saran saya, tadi kan dua-duanya belum pernah untuk ketemu sama orang tua, tapi yang satu pacar tadi udah kenalan sama orang tua. Nah, untuk saran saya nanti selain sholat istihoroh yang disampaikan oleh Mbak Yuni tadi, kemudian taat beribadah, berdoa, dan melihat semua kegiatan aktivitas dari pacar maupun teman kerja Mbak Queen tadi, alangkah baiknya kalau Mbak Queen itu untuk memperkenalkan kepada keluarga salah satu-satu. Jadi yang mana yang di hati Mbak Queen nanti yang lebih klop gitu dan yang lebih direstui oleh keluarga. Oke. Saran dari Mbak Dewi bagus ya Mbak Queennya. Selanjutnya, oke. Kalau saran dari saya Mbak, alangkah baiknya melihat dari kesiapan finansialnya. Kan itu tuh kalau di rumah tangga itu kan biasa ribut itu karena ekonomi ya. Nah, dari situ kita bisa lihat kesiapan dari ini apa itu finansial, dan juga tanggung jawabnya juga dilihat. Yang mana yang lebih bertanggung jawab atas Mbak Queen, yang bisa menerima kekurangan Mbak Queen atau sudah mengenal bagaimana pribadi Mbak Queen sendiri. Kayak gitu aja sih Pak kalau saran dari saya. Oke, saran juga bagus ya dari Mbak siapa tadi? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Oke, selanjutnya Mbak Ati. Apa ada ingin memberi saran kepada Mbak Queen atas permasalahan yang dihadapi Mbak Queen saat ini? Mungkin sama aja Mbak. Sama aja ke yang lainnya Mbak Ati ya. Oke. Nah, tadi kan sudah bisa Mbak Queen ya menyimpulkan apa. Nah, jadi sekarang itu kelanjutan apa ya Mbak Queen? Oke. Harapan Mbak Queen selanjutnya itu apa? Harapan saya sendiri, semoga saya bisa memilih di antara keduanya, dan semoga saya mendapatkan yang sayang dengan saya, yang terbaik lah Mbak untuk menjadi ini imam saya nantinya. Oke, amin. Semoga ya mendapatkan yang terbaik untuk Mbak Queen. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan tentang ekonomi ya. Iya, Nah, Mbak. di sini tadi permasalahan ekonomi siapa yang ingin kita bahas? Di sini mencakup satu ya, itu masalah ekonomi. Yang satu tidak bisa menabung, yang satu itu pengeluaran karena UAS banyak tadi ya, yang satu tidak ada pemasukan karena tidak ada pemasukan karena ingin jajan di luar uang kuliah ya. Oke. Nah, di sini siapa yang ingin menceritakan tentang mengapa perekonomiannya bisa bermasalah itu? Nah, dari saudari Dewi dulu, kenapa itu? Kalau boleh tahu. Jadi saya bekerja di salah satu instansi di Bengkulu. Oke. Nah, yang mana di situ dengan gaji saya yang kurang lebih UMR,
tapi saya banyak keperluan. Oke. Dengan banyak keperluan itu, jadi saya nggak bisa simpan untuk menabung itu bagaimana caranya, Mbak? Oke, kalau boleh tahu, tidak boleh ngomong kalau boleh tahu ya. Oke, Mbak Dewi, gaji yang keperluan apa saja yang membuat Mbak Dewi bisa mengatakan bahwa gaji Mbak Dewi itu tidak cukup, tidak bisa menabung? Jadi gaji saya itu 2.200.000, Mbak. Oke. Kemudian saya membayar motor itu senilai 800. Ya. Kemudian saya tinggal di rumah bersama adik saya. Oke. Yang mana adik saya itu kuliah di salah satu Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Oh ya. Oke. Kemudian saya membeli peralatan untuk di rumah, kayak seperti membeli beras, kemudian sayur. Saya juga membeli token listrik, membayar PDAM. Itu saya bisa mengeluarkan per bulan itu kurang lebih 1.500.000. Kemudian berarti saya hanya punya uang 700.000. Nah, di uang 700.000 itulah yang saya gunakan untuk biaya adik saya, biaya saya, seperti bensin. Ya. Itu kan kalau 700, Mbak, kurang sepertinya. Ya, Yang mana adik saya pasti banyak keperluan di sekolahnya. ya. Jadi di sana Mbak Linda tidak bisa menabung ya karena Mbak Dewi. Mbak Linda. Oke, jadi dari gaji yang segitu tadi Mbak Dewi tidak bisa menabung ya karena keperluannya juga sangat banyak. Oke, Mbak Dewi bekerja di Salah satu instansi di Bengkulu. instansi di Bengkulu itu sudah berapa lama Mbak Dewi? Itu saya sudah kurang lebih 2 tahun. Oh, jadi selama 2 tahun itu Mbak Dewi belum bisa menabung sama sekali ya karena banyak. Iya, hanya Pengeluaran cukup tadi. untuk kebutuhan hidup saya dan adik saya. Oke. Selanjutnya pada pertanyaan untuk Mbak Dewi tentang permasalahan ekonomi Mbak Dewi ini tadi. Oke, Mbak Queen. Tadi kan sisa uangnya sudah 700 ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya kita bisa Mbak menabung, tapi saya mau tanyakan, apakah dalam waktu 1 bulan itu Mbak sering makan di luar atau jalan-jalan untuk uangnya tidak digunakan dengan baik? Jadi sisa uang saya tadi kan 700.000 ya, Mbak. Saya pasti self reward untuk diri saya sendiri. Seperti saya ajak adik saya makan di luar. Kemudian saya pasti saya kan di kantor rame. Kalau saya tidak membawa bekal, jadi kami sering pesan makan dari luar. Itu kan besar biayanya, Mbak. Oke. Anggapnya Ya. Selanjutnya Mbak tadi sudah ya tanggapan dari saudari Queen, Mbak Queen. Nah, selanjutnya tidak ada lagi yang ingin menanggapi? Oke. Jadi dari permasalahan Mbak Linda tadi, dia itu bekerja di suatu instansi di Bengkulu, bergaji tadi 2.200.000. Nah, di sini Mbak Linda ini tidak bisa menabung karena banyak pengeluaran di dalam rumah maupun di luar rumah tadi. Jadi sisa semua dari pengeluaran yang dia bayar hanya sisa 700 ya. Nah, di 700 ini Mbak Linda juga kurang bisa untuk mengelolanya untuk menabung. Nah, baiklah, di sini mungkin ada sedikit saran ya. Mungkin dari teman-teman juga nanti ada sarannya juga. Nah, di sini mungkin Mbak Linda lebih, tadi kan Mbak Linda sering juga mengatakan sering makan di luar tadi kan karena teman-teman kantor. Kedua tadi karena sering mengajak adiknya juga ya. Mana lagi pengeluaran adiknya banyak tadi ya. Mungkin di sini Mbak Linda mungkin lebih ke mengurangi untuk jajan di luar tadi yang mengikuti teman-temannya. Nah, sudah itu yang membawa bekal dari rumah sehingga Mbak Linda bisa menabung uangnya dalam per bulan mungkin bisa 100.000 atau 50.000. Setidaknya dalam sebulan itu adalah masuk ke tabungan. Nah, oke, selanjutnya pada ingin memberi saran lagi kepada Mbak Linda, Mbak Linda ada tadi aku tuh ya. Kepada Mbak Dewi.
Oke, karena tidak ada lagi yang ingin memberikan saran kepada Mbak Dewi, saatnya kita akan membahas permasalahan di Mbak Fitri ya. Oke, di Mbak Fitri tadi, kalau boleh tahu, ya dekatkan di kiri. Oke, maaf ya karena lagi hujan juga ya, karena suaranya sedikit tidak kedengaran. Nah, jadi di permasalahan di Mbak Fitri dan Mbak Ati tadi sama ya, yaitu permasalahan tentang ekonomi yang karena perkuliahan. Nah, di mana di sini perkuliahan di Mbak Ati yang tidak ada pemasukan dan Mbak Fitri juga tidak ada pemasukan ya. Ada pemasukan tapi menurut diri saya sih agak boros gitu. Oh ya, ternyata diri Mbak sendiri yang boros. Oke, di sini berapa dalam per minggu atau per bulan Mbak Fitri dikirim? Kalau per bulan itu biasanya dikirim itu 2 minggu itu 600. Jadi kadang-kadang juga lebih, tapi kan di situ sudah mencakup semua keperluan kos saya, tugas juga di situ, kemudian listrik sama wifi juga. Jadi mungkin di situ agak kekurangan kalau ada tugas tambahan kayak sekarang kan ada tugas buat buku kayak gitu. Nah itu kan diperlukan agak biaya agak besar ya Mbak. Jadi duitnya itu kurang, mau minta lagi misalkan mau nelpon orang tua saya itu suka Mbak, karena itu bukan orang tua kandung saya. Oke. Nggak enak aja sih Mbak kalau minta, karena selama ini saya juga nggak pernah minta, cuman nunggu kiriman aja gitu. Oke. Jadi selama ini Mbak Fitri dihidupi dengan ibu angkat ya Mbak Fitri ya. Dalam per bulannya itu diberi 600.000 per minggu ya. Per minggu tadi 600.000 di sana, tapi per minggu 600.000 lumayan besar ya. 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi sama aja dengan per minggu itu 300.000 ya Mbak Fitri ya. Oke. Lumayan besar itu Mbak Fitri untuk, tapi untuk pengeluaran juga sedikit juga ya Mbak Fitri ya. Oke. Di dalam itu Mbak Fitri sudah tidak bisa mengelola keuangan Mbak Fitri itu di bulan-bulan ini atau dari bulan sebelumnya, apa dari awal kuliah itu sudah 600.000 kan per 2 minggunya? Mungkin agak besar, makanya sekarang tuh kemarin waktu saya kan sekarang lagi semester ini ya 2 Ya. Jadi saya itu kalau awal-awal baru semester 1 kemarin itu tuh per bulan dikirim Mbak. Ya. Per bulan itu 2 juta ya. Oke ya. Kalau sekarang tuh mungkin menurun ya, ke 2 minggu 600, 2 minggu 600 kayak gitu. Jadi aku tuh merasa kalau pengeluaran aku tuh lebih banyak, padahal kan memang uangnya udah dikurangi ya gitu. Oke. Kebutuhan saya itu yang kayak kemarin-kemarin itu belum bisa saya itu kontrol gitu, masih kayak kemarin-kemarin lah. Oke. Jadi baru berapa bulan semester ini aja ya? Baru semester ini aja Mbak Fitri mengalami pengurangan uang jajan ini ya. Oke, mungkin apa ada teman-teman ingin menanggapi dari permasalahan Mbak Fitri ini? Oke, Mbak Dewi. Tadi per bulan 600.000 ya Mbak ya, itu menurut saya per minggu 2 minggu 600.000, berarti per bulannya 300.000. Untuk listrik itu berapa biasanya Mbak? Per bulan bayarnya atau per hari? Per minggu? Biasanya kalau untuk listrik aja itu tuh 50 untuk 2 minggu. Kemudian ditambah dengan wifi itu tuh biasanya sebulan saya bayar itu 30. Kemudian saya kadang kalau mau ke kampus itu harus beli kuota, karena fasilitas dari kampusnya juga tidak memungkinkan kan, wifi-nya kan kadang kan apa juga. Makanya saya dari itu kalau saya persiapkan untuk beli data sendiri biar tidak nanti itu mengalami kendala saat belajar. Nah sisanya itu saya gunakan untuk keperluan pribadi saya dan juga keperluan kosan, seperti kayak beli sabun, beli sapu, atau beli
keperluan kosan lah kayak beras kayak gitu. Oke. Jadi banyak pengeluaran juga dari Mbak Fitri ini ya. Oke, yang lainnya apa, ada tanggapan lainnya? Oke. Jika tidak ada, mungkin kita bisa menyimpulkan kembali ya permasalahan dari Mbak Fitri ini. Dia mungkin banyak pengeluarannya di semester ini saja karena ada pengurangan biaya dari orang tua angkatnya tadi. Nah, mungkin kedepannya mungkin Mbak Fitri ini bisa untuk mengajak berbicara dulu ibunya tadi ya, untuk memberitahu apa saja pengeluarannya selama semester ini. Mungkin bisa uang jajannya tadi bisa dilebihkan orang tuanya tadi. Ya, yang lainnya apa, ada saran? Enggak. Oke, jika tidak ada saran dari permasalahan Mbak Fitri ini, nah di sini permasalahannya sudah semua kita bahas ya. Oke, di konseling kelompok kita, konseling kelompok kita pada hari ini kita akhiri dulu ya. Nah, mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya dari konseling kita dari beberapa jam yang lalu ini. Nah, siapa yang ingin dahulu ini memberikan pesan dan pesannya ini? Ini dari saudari Dewi dulu ya. Pesannya di sini saya lebih terbuka pemikiran Oke. saya, jadi saya lebih bisa untuk menangani masalah-masalah saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Jenny. Oke, bagus ya Mbak Jenny ya. Oke, selanjutnya Mbak Fitri. Kalau pesan dan pesan saya, kalau pesannya gini ya Pak, apapun masalah yang kita hadapi itu semua bakal berlalu, jadi kita Oke. sabar-sabar aja ya, Ya, benar. menghadapi semua masalah ini pasti nanti ada solusinya. Nah, Sebenarnya kesannya di sini saya mendapatkan pesan yang baik kayak gitu, nah bisa cerita sama teman-teman, bisa mendapatkan solusi dari masalah saya juga. oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Queen. Saya rasa pesan dan pesannya sudah sampaikan sama Mbak Dewi dan Mbak Fitri tadi Iya. ya. Oke, Mbak Ati. Sama juga. Oke, sama aja. Oke, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini, atas kegiatannya pada hari ini. Nah, tadi kita buka dengan doa, waktu baik kita tutup dengan doa juga. Oke, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Amin. Nah, selesai. Baiklah, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam melaksanakan konseling kelompok pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.